Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah makan semua? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau kalian itu berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Icut. Silakan Icut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa akhir sholihan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen kalian. Siapa tahu ada teman-teman yang tidak berhadir ya. Anissa, Hadir, Bu. Badratun, Hadir, Bu. Firdaus, Saya, Bu. Hanif. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya berhadir ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi permintaan dan penawaran uang. Apakah kalian tahu apa itu, pernah mendengar apa itu permintaan dan penawaran uang? Belum, Ibu. Oke, permintaan dan penawaran uang itu seperti jumlah uang yang ingin kita pegang, gitu ya, atau kita simpan begitu. Terus kenapa sih kita itu butuh pegang uang tunai gitu? Ada yang tahu? Agar bisa beli langsung, Bu. Ya, ada lagi yang tahu? Oke, kalau tidak Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Permintaan uang itu adalah jumlah uang yang ingin kita pegang atau simpan. Kenapa sih kita itu butuh pegangan? Ya kan, yang tadi seperti untuk makan, terus membeli makan ya, membayar transport, terus membeli pulsa dan untuk yang lainnya. Pernah kalian bertanya kenapa sih bank di Indonesia itu sering mengubah suku bunganya? Atau kenapa kadang-kadang harga itu terus naik gitu, atau yang disebut dengan inflasi. Terus mengapa bunga kredit rumah itu bisa naik turun? Nah, nanti jawabannya itu kita akan bahas di pembahasan yang Ibu akan bahas nanti ya. Selanjutnya Ibu mau kalian dapat menjelaskan dalam pembelajaran materi ini itu dapat menjelaskan 3 teori permintaan uang dengan bahasa sendiri gitu ya, dan memahami peran bank di Indonesia dalam mengatur uang, yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang begitu ya, dan memahami faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar begitu. Terus menganalisis dampak perubahan uang terhadap ekonomi kita. Dan Ibu ingin kalian itu setelah memahami semua teori yang Ibu kasih, kalian itu paham nanti sekiranya kalian melihat berita tentang ekonomi di TV gitu, paham tentang berita-beritanya gitu ya. Jadi kalian itu tidak salah dalam mengambil keputusan, dan kalian itu bisa membuat keputusan keuangan pribadi kalian itu lebih baik begitu, tahu kapan waktu yang tepat untuk menabung atau kredit gitu ya anak-anak. Baik, cukup sekian untuk materi pelajaran hari ini. Dari anak-anak semua, adakah yang dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, Icut, silakan. Jadi, permintaan dan penawaran uang adalah mekanisme penting dalam perekonomian yang menentukan tingkat suku bunga, inflasi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Bank sentral berperan
penting dalam menjaga keseimbangan melalui kebijakan moneter. Itu saja, Bu. Baik ya, terima kasih untuk Icut. Benar sekali, seperti yang Icut simpulkan tadi, bahwasannya permintaan dan penawaran uang adalah mekanisme penting dalam perekonomian yang menentukan tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk tugas untuk minggu depan, Ibu mau kalian itu baca materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran uang secara lebih luas lagi ya. Dan coba dicatat, cari berita terkini tentang kebijakan bank di Indonesia dan siapkan pertanyaan untuk diskusi kelas ya. Nanti Ibu akan share ke grup tentang materinya ya. Baik, sekian saja. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.